Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang pelajar tewas di jalan raya setelah dianiaya sekelompok pengendara motor. Para pelaku beraksi dengan senjata tajam. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Budi Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku saling serang gunakan senjata tajam. Saling serang gunakan senjata tajam jenis parang dan celurit, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Budi Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi tawuran ini terjadi menjelang pagi. Tawuran terhenti saat warga yang berada di lokasi berupaya membubarkan pelaku. Belum diketahui pasti penyebab aksi tawuran ini. Permasalahannya apa sih Pak? Kalau di sini Pak? Kurang tahu saya. Permasalahannya tahunya anak-anak di sini dari sono awal dari sini selalu datang tahu-tahu udah cekcok gitu. Oh gitu, selalu sering di sini Pak? Ya. Tapi kejadiannya sering pagi tawuran di sini. Oke, nah pada hari itu ada korban nggak Pak? Nggak ada korban. Nggak ada korban ya? Namanya ribut-ribut, cuman siling ini parang itu. Warga berharap petugas kepolisian lakukan patroli untuk meminimalisir aksi tawuran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik mesin mobil, sebuah ruko 3 lantai yang dijadikan bengkel di Pekanbaru Riau ludes terbakar. Sejumlah mobil yang berada di dalam ruko hangus. Ya Allah ya Robi. Hidrolik tuh. Kepulan asap pekat membumbung tinggi dari ruko lantai 3 yang dijadikan bengkel ban mobil di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru Riau. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bengkel. Satu unit mobil pick-up milik pelanggan bengkel yang berada di dalam ruko hangus terbakar. Api sulit dipadamkan karena banyaknya ban mobil di lantai atas gedung. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Terbakar itu mobil awal, sumber api awal dari mobil. Ada kebocoran bensin, terus api membesar. Yang terbakar untuk sementara ini bengkel dan penjualan ban. Berapa lantai Bang? Untuk lantai 3 lantai dan 1 lantai lagi untuk gudang. Tidak ada korban jiwa, padatnya pengendara lalu lintas terpaksa ditutup. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. 4 toko penjualan bahan kimia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Banyaknya bahan kimia membuat api terus membesar. Kobaran api membakar 4 unit bangunan ruko tempat penjualan bahan kimia di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan cairan kimia dalam toko membuat api terus membesar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kondisi ruko yang terkunci membuat petugas kesulitan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Di dalam awalnya petikan itu di dalam langsung gede. Iya. Ini toko kimia. Toko kimia ya? Iya. Itu dari dalam kan api sudah padam di luar ya. Sempat berhenti juga pemadam, itu langsung ngejar lagi. Kita lihat ruko yang menjual bahan-bahan kimia. Jadi mungkin agak sulit dipadamkan karena memang material yang terbakar itu bahan kimia. Ya, saat ini kami masih dalam proses penanganan. Untuk penyebab kebakaran mungkin nanti penyelidikan ya, kita dalam nanti dari pihak kepolisian. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak petugas kepolisian Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria babak belur dihakimi massa usai menjamret seorang pelajar di Kampung Inggris, Kediri, Jawa Timur. Pelaku nekat beraksi karena terlilit utang. Ade 23 tahun babak belur dihakimi warga usai menjabret seorang pelajar perempuan di kawasan Kampung Inggris, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat korban tengah bersepeda hendak mengambil uang di ATM. Pelaku memepet korban dan merampas tas korban yang berada di keranjang sepeda. Korban berteriak hingga mengundang perhatian warga. Naas dompet yang dirampas dari korban hanya berisikan uang Rp4.000. Di kantor polisi pelaku mengaku nekat beraksi karena terlilit hutang untuk biaya melahirkan. Sebetulnya mau berangkat ke ATM untuk mengambil uang. Namun demikian di perjalanan sudah dipepet oleh pelaku dan diambil dompetnya tersebut. Motivasinya apa? Untuk motivasi dari pelaku, dia terbelit oleh hutang karena biaya operasi dari istrinya. Pelaku diketahui telah melakukan aksinya selama 2 kali menggasak uang Rp1 juta dan perhiasan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan komisioner KPU Lumajang, Jawa Timur tewas menabrak truk yang melaju di jalan raya. Korban diduga akan mendahului kendaraan lain. Gaib Jumantoro, mantan komisioner KPU Lumajang, ditemukan warga tewas di Jalan Raya Kedung Jajang setelah sepeda motor yang dikendarai menabrak truk. Pria berusia 59 tahun ini mengalami luka di kepala. Polisi yang melakukan penyelidikan menduga korban tewas di tempat karena benturan yang mengakibatkan luka di kepala. Sementara menurut sejumlah saksi yang dimintai keterangan polisi, korban sebelumnya mendahului sebuah mobil dan menabrak truk dari belakang. Pengemudi truk sempat melarikan diri setelah ditabrak korban. Ini menabrak truk gandengan, yang truk gandengannya tidak berhenti tapi namun jalan terus. Alhamdulillah ini berkat kerjasama dari Polsek Laka, untuk truk gandengan sudah diamankan di depan Polsek Laka. Oh, iya. Untuk korban sendiri kondisinya? Korban sendiri kondisinya saya lihat MJ, Mas. Sopir truk masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga. Akibat kecelakaan sempat membuat kemacetan arus lalu lintas dari Lumajang menuju Probolinggo. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. 3 pelajar yang berboncengan motor dianiaya oleh sekelompok pelajar lain di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksi para pelaku terekam CCTV. CCTV merekam 3 pelajar SMA yang berboncengan sepeda motor hilang kendali saat mencoba kabur dari kejaran kelompok pelajar lain di Jalan Maradani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Menyerempet sebuah mobil box, ketiganya pun terjatuh. 2 pelajar berhasil bangkit dan kabur sementara rekannya yang mengendarai motor terjebak. Korban dianiaya oleh sekelompok pelajar lain. Anak SMA lain. Itu yang diserang pelajar juga? Iya. Dia boncengan naik motor? Boncengan bertiga. Oh, satu motor bertiga? Iya. Itu arahnya dari mana, Bang? Dari sono. Dari Pasar Johar berarti ya? Iya, dari Pasar Johar. Nah, ada berapa banyak, Bang, yang nyerang? 5 sampai 7 orang kan. Korban yang terluka di kepala dilarikan ke puskesmas terdekat oleh warga. Para pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat seorang remaja ditemukan di Jalan Raya, Kota Palembang, Sumatera Selatan setelah menjadi korban pengeroyokan. Korban dikeroyok setelah dikejar sejumlah pemotor, diduga karena dendam. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria dikejar sejumlah pemotor dan dikeroyok di Jalan Pangeran Diponegoro, Ilir Barat, Kota Palembang. Korban ditemukan warga tewas bersimbah darah. Menurut warga, penganiayaan terjadi sekitar pukul 3 pagi. Warga sempat mengetahui terjadi keributan dan sejumlah pemotor yang membawa senjata tajam. Polisi yang melakukan penyelidikan mengungkap identitas korban, pelajar berusia 19 tahun. Ini motifnya masih kita dalami, ada kemungkinan ya dendam. Dendam, ya? Jadi kalaupun begal, korban tidak kehilangan benda-benda berharga seperti HP ataupun motornya.
Barang-barang berharga korban tidak ada yang hilang. Setelah divisum, jenazah korban dimakamkan keluarga, sementara para pelaku pengeroyokan kini diburu polisi. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, seorang preman pasar, pecandu narkoba, gunakan pakaian dalam untuk menyimpan sabu di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaku dikenal sering menganiaya warga saat mengkonsumsi sabu. Polisi mengepung sebuah kios di Pasar Ibuah, Kota Payakumbuh mencari keberadaan preman pelaku penganiayaan. Riko, pelaku penganiayaan, ditemukan sedang tertidur di kamar salah satu kios. Riko, seorang residivis, dikenal sering membuat keributan. Polisi yang melakukan penggeledahan justru menemukan paket sabu di pakaian dalam yang dipakai Riko. Itu barang dijual sendiri, dipakai sendiri itu dijual? Paket. Hah? Itu ndak rugi dari yo magaga ngali. Timbangan apa? Digital Pak? Nggak ada timbangan. Hah? Nggak ada timbangan. Timbangan lado Pak pakai? Nggak ada timbangan. Nggak. Itu barang harga berapa harganya? Nggak ada jual. Hah? Ada bang. Belinya berapa? Nggak ada bang. Terungkapnya sabu yang disimpan Riko setelah polisi menemukan pipet dan alat isap sabu. Sejumlah senjata tajam juga ditemukan di kios tempat Riko bersembunyi. Kami melakukan penggeledahan terhadap dugaan tersangka. Kami menemukan 10 paket narkoba. Di antaranya ada 9 paket kecil sabu dan 1 paket kecil ganja. Tersangka terancam hukuman minimal 7 tahun penjara, dijerat pasal berlapis, penganiayaan, dan kepemilikan narkoba. Barang bukti yang diamankan senjata tajam, paket sabu serta ganja, dan alat isap. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengirimkan paket ganja melalui jasa ekspedisi di Payakumbuh, Sumatera Barat, dibungkus dengan kerupuk. Pelaku berupaya mengelabui petugas pengiriman barang dan memilih tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Sony ditangkap polisi setelah dilaporkan petugas ekspedisi karena 3 hari sebelumnya mengirim barang mencurigakan dari Payakumbuh ke Jakarta. Petugas curiga karena Sony berbelit-belit memberikan keterangan alamat rumah. Lokasi pengiriman paket yang dipilih Sony jauh dari rumahnya. Ini yang makin baru tuh bang, nggak jali orang dia. Dititip di jalan, angin cina nanti kas aduh. Sana memesan barang dang, dia jalan saja. Jangan mesin pak. Bangkit, kawan dang. Anaknya bunyinya pesan tu apa? Minta kiriman ganjo kayaknya. Kare-kare teh. Minta kiriman ganjo. Kiriman ganjo, bilo hari itu atau bilo sebelumnya. Sony akhirnya mengakui paket yang dikirim merupakan ganja untuk pemesan di Jakarta. Sementara petugas ekspedisi sebelum melapor pada polisi membuka paket karena pengirim mencurigakan. Cuma warga di sini Pak, tapi pas ditanya, bilang ini tinggalnya di Air Tabir. Kenapa jauh sekali mengirim paketnya ke sini? Saya tanya kayak gitu. Ini udah perintah dari Pak Kanit Narkoba di Polres. Pertama kali ditemukan kerupuk 2 bungkus Pak. Saya nggak tahu kalau ada itu di bawahnya kan Pak. Terus diperiksa lagi, astagfirullahaladzim, ternyata ada ini sebesar granat Pak. Sebesar kan ini sebesar granat. Bulat kayak tenju Pak. Dibungkus dengan? Dibungkus rapat. Hasil penyelidikan polisi, Sony baru sekali mengirim paket ganja dan berdalih diminta temannya. Dalam waktu 3 kali 24 jam setelah kami selidiki, kami bisa menemukan yang diduga mengirim barang haram tersebut. Jadi menurut pengakuan tersangka setelah kami interogasi, dia baru kali ini mengirim narkotika jenis daun ganja tersebut dengan menggunakan jasa JNE. Pengirimannya kalau kita lihat yang bersangkutan memang mencari, ini modus ya, mencari jasa pengiriman JNE yang letaknya di pelosok, yang itu tidak ada pantauan CCTV, kemudian di barang tersebut dicampur dengan makanan lain. Polisi kini memburu teman Sony pemilik ganja. Sony terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti paket ganja.
Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat seorang pria dibuang di pintu tol ditemukan luka senjata tajam di leher korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya.